Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih terkait dengan masalah fikih, di mana kita telah terpotong beberapa pertemuan sebab karena bulan Ramadan, kemudian ditambah beberapa minggu setelah bulan Ramadan, sehingga malam hari ini kita akan memulai kembali pembahasan kita mengkaji tentang fikih Islam, yang dimana pertemuan kita terakhir membahas tentang sholat sunnah ghairu ratibah, yaitu sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. Tayyib. Jamaah rahimakumullah, kita terakhir membahas sholat sunnah duha, tentang keutamaan, begitu pula hukumnya. Di situ kita sudah bahas dengan tuntas terkait dengan sholat duha. Maka malam ini yang akan kita bahas adalah tentang sholatul istikharah, yaitu sholat istikharah. Baik. Jamaah rahimakumullah, tentang sholat istikharah ini adalah sholat yang dikerjakan ketika ingin menentukan satu kepastian saat dia dihadapkan dengan dua pilihan. Tapi tentunya di sini dalam perkara yang mubah. Kalau sudah pasti itu perkara yang sunnah atau bahkan perkara yang wajib, sudah tidak perlu diistikharahi, karena gak ada pilihan lain. Misal antara menikah tidak menikah, sunnahnya yang mana? Yang menikah, gak harus diistikharahi. Tapi kalau ada dua pilihan perempuan, maka itu perlu diistikharahi. Minta apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah menurut Allah itu yang terbaik buat kita, si A ataupun si B. Jadi itu butuh diistikharahi, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada seorang wanita yang ingin kita jadikan sebagai pendamping hidup kita, minta sama Allah apakah dia baik untuk agama kita ataupun tidak. Nah, ini butuh diistikharahi. Tapi kalau perkara-perkara yang sudah sunnah hukumnya, perkara-perkara yang wajib, ya maka tidak perlu diistikharahi. Tentunya kita harus memilih yang benar-benar telah ditetapkan di dalam syariat, baik itu dari sisi hukumnya secara hukumnya sunnah maupun wajib. Jadi begitu ya. Salat 2 rakaat ini adalah salat di luar dari salat fardu, yaitu 2 rakaat mana saja, meskipun itu termasuk sunnah-sunnah ratibah ternyata. Artinya adalah tidak ada ketentuan ataupun pengkhususan terkait dengan salat istikharah ini. Meskipun kita menjalankan salat rawatib ataupun salat yang lainnya, maka setelah kita mengerjakan salat itu, kemudian kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu disebut salat istikharah.
Makanya seawal saya sering mengatakan bahwa salat-salat yang seperti ini itu sebenarnya sebagai pembuka kita, ya, sebagai pembuka jalan kita untuk memohon kepada Allah. Di antaranya juga termasuk salat taubah. Ya. Entah ada salat ataupun tidak ada salat, kan kita tetap diwajibkan untuk bertaubat. Ya. Entah ada salat ataupun tidak salat, juga kita dianjurkan untuk istikharah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dipilihkan mana yang terbaik untuk kita. Jadi begitu ya. Tayyib. Tapi yang jelas disebabkan karena ada dalilnya, maka ya, istikharah ini didampingi dengan sholat. Ya. Karena ada dalilnya istikharah ini didampingi dengan sholat. Maka diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia pernah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah." Apabila salah seorang di antara kalian berhasrat melakukan satu urusan, maka hendaknya ia mengerjakan sholat 2 rakaat di luar sholat wajib. Lalu kemudian mengucapkan Allahumma inni astakhiruka dengan doa istikharah sampai selesai. Kalau kita nggak bisa menghafal doa yang sepanjang ini, langsung saja memohon kepada Allah, ya Allah, andaikan urusan ini baik untuk dunia dan agama hamba, ya, maka mudahkanlah ya Allah. Tapi andaikan dia tidak baik untuk dunia dan akhirat hamba atau untuk agama hamba, maka jauhkan kami dari ini ya Allah. Selesai. Andaikan kita tidak bisa menghafal doa yang lumayan panjang ini, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya, kemudian wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim wa in kunta ta'lamu ana wa anta wa fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta a'lamu ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, kemudian menyebutkan hajahnya, khairan li fi dini wa ma'asi wa aqibatu amri ajlihi wa ajlihi faqdirhu li wa yassirhu li, sampai selesai. Ya, dibaca. Ya, disingkatnya boleh kalau kita memohon kepada Allah dengan bahasa kita, ya Allah, andaikan ini baik untuk agama dan dunia hamba, maka dekatkanlah, ya, mudahkanlah bagi hamba. Andaikan buruk, ya jauhkanlah ya Allah. Kan yang tahu baik buruknya untuk kita ini Allah. Mungkin penilaian kita baik, tapi ternyata menurut Allah tidak baik bagi kita. Sehingga doa yang terbaik itu, meskipun kita dibolehkan berdoa secara spesifik, tapi doa yang terbaik itu ya memohon kepada Allah yang menurut Allah itu baik untuk kita. Ya, jadi seperti itu. Agar supaya kita nggak ada fitnah. Kita mendesak meminta sesuatu kepada Allah, tapi ternyata nggak baik buat kita. Ya, akan lebih baik, ya, kita meminta kepada Allah sesuai dengan apa yang menurut Allah itu baik bagi kita, begitu. Baik, kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, jemaah. Pertama, istikharah itu hanya disyariatkan ketika mengendaki suatu perkara yang mubah, dan tidak disyariatkan dalam perkara yang dianjurkan yang mustahabah. Kalau sudah dianjurkan, ya sudah, nggak perlu diistikharahi. Ya, tapi perkara-perkara yang boleh baru diistikharahi. Ya, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Apalagi perkara yang sudah haram, ya Allah, saya istikharah, ya Allah, udah tahu itu haram, kenapa harus diistikharahi? Begitu. Kemudian yang kedua, setelah istikharah hendaklah ia melakukan perkara yang terasa lapang baginya. Kalau orang sudah minta kepada Allah, kan pastinya dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ia tidak boleh bersandar pada perkara yang diinginkannya sebelum istikharah. Misal, ya,
ada pilihan buat dirinya. Yang satu pakai jilbab, masya Allah, menjaga diri dan yang lain sebagainya. Yang satunya pakai jilbab tapi ya masih hahaha, suka ngobrol sama laki-laki, dan lain sebagainya lah, belum bisa menjaga dirinya dari laki-laki ajnabiyah ataupun yang bukan mahramnya. Lalu kemudian datang ke ustadznya, "Ustadz, ane mau minta doa istikharah." Ada dalam dua pilihan nih. Yang satu tapi udah sering bareng sama ane Ustaz, tapi yang satu agamanya lebih baik ya Ustaz, tapi cuma lebih condong sebelum istikharah dia sudah condong kepada salah satunya, yaitu namanya bukan istikharah. Nanti pilih aja, itu udah kawinin selesai, gak usah istikharah-istikharahan, ya kan? Istikharah itu dalam kebimbangan, enggak A enggak B, di tengah-tengah. Kemudian ketika sudah istikharah baru jalani saja yang menurut dia lebih mudah jalani. Nanti di situ kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kebaikan, maka andaikan itu buruk akan dipersulit. Andaikan itu mudah, andaikan itu baik buat kita akan dipermudah. Begitu saja. Dan tentunya dalam hal itu kita minta diputuskan oleh Allah. Jadi mungkin seakan terasa pahit bagi kita di dunia, tapi itu baik bagi kita di akhirat. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Terkadang tidak, sudah dipersulit yang kita condongi, kok dipersulit amat ya, padahal sudah istikharah, kok dipersulit amat ya, ini tetap diterobos yang itu, berarti dia telah memilih sesuatu yang Allah sudah beri petunjuk bagi dirinya sulit, kok justru dia malah menerobos yang itu. Sehingga ya yang terjadi nantinya Allah Ta'ala alam, tentunya tidak akan baik bagi dia, karena kita yang minta kepada Allah agar dimudahkan, tentunya Allah akan memudahkan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah bukan suatu syarat atau keharusan orang yang beristikharah akan melihat mimpi dalam tidurnya, enggak harus, Jadi enggak harus orang yang istikharah itu harus mimpi terlebih dahulu. Tadi udah istikharah tapi enggak mimpi. Ada udah mimpi tapi kok samar-samar. Ini perempuan ada di mana gitu seakan-akan. Ada di samping danau misalnya gitu. Di danau mana nih? Ini perempuan dari mana begitu. Enggak, Pak enggak harus begitu. Yang jelas yang kita jali karena kita sudah beristikharah minta kepada Allah, tentunya andaikan Allah memberikan jalan yang mudah, yaitulah yang Allah pilih buat kita. Jadi seperti itu. Tayyib Kemudian yang berikutnya yang terakhir bahwa istikharah ini doa, sehingga tidak mengapa kita ulang-ulang terus dengan tidak perlu mengawali melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Misal sedang duduk, ya Allah, semalam saya sudah sholat istikharah. Ya Allah, andaikan menurut Engkau ini baik buat hamba, agama hamba, ya Allah, dekatkan ya Allah, mudahkan ya Allah, terus seperti itu. Minta sama Allah seperti itu terus. Jadi jangan sekali istikharah, terus minta kepada Allah berkali-kali, itu tidak mengapa. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala lebih memudahkan kita mana yang terbaik bagi agama kita, begitu pula bagi dunia kita. Begitu jemaah Nah, adapun sifat salat istikharah ya kayak salat biasa 2 rakaat. Enggak ada yang dikhususkan sama sekali. Enggak ada yang dikhususkan harus baca ini, tidak ada. Jadi doa istikharah dibaca setelah salat. Bukan dibaca ketika sujud, yang lain sebagainya, tidak. Ketika selesai sholat baru membaca doa istikharah. Jadi
Jadi begitu ya. Bagi yang jomblo belum hafal, kalau mau minta saya tuliskan. Ya. Iya. Tapi nggak pakai misik merah ya. Bahaya kalau pakai misik merah. Jadi begitu. Taib. Itu tentang salat istikharah jamaah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah salatut tasbih. Salat tasbih. Ya. Salat tasbih. Apa sih salat tasbih? Ya. Salat ini seperti salat gerhana, ya, yang dimana dari sisi sifatnya itu berbeda dengan salat-salat pada umumnya. Begitu, ya. Dari sisi sifatnya berbeda dengan salat-salat pada umumnya. Karena apa? Karena di setiap gerakan kita, di situ kita dianjurkan untuk membaca tasbih. Kurang lebih terdapat 75 tasbih. Ya, jadi begitu. Nah, syariat salat tasbih ini bermuara kepada hadis Nabi SAW ketika beliau pernah berkata kepada paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau mengatakan, "Ya Abbas, ya ammi, wahai Abbas, wahai pamanku, sudikah aku berikan kepadamu, aku anugerahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, dan aku sampaikan kepadamu ada 10 perkara yang jika engkau melakukannya maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang kemudian, yang lama dan yang baru, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi dan yang terang-terangan." 10 perkara itu yaitu engkau salat 4 rakaat. Nah, salat tasbih itu 4 rakaat. Dengan membaca setiap rakaat, ya, tiap-tiap rakaatnya ada surat Al-Fatihah dan 1 surat yang lain. Ya. Jika engkau sudah selesai membaca pada rakaat pertama dan kau masih berdiri, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Jadi setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian surat lain, kemudian baca ini sebanyak 15 kali. Kemudian rukuklah, ya, lalu membacanya dalam keadaan rukuk sebanyak 10 kali. Baca lagi tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian angkat kepalamu i'tidal dari rukuk, lalu membacanya sebanyak 10 kali, dibaca 10 kali lagi. Ya. Kemudian sujudlah, lalu membacanya sebanyak 10 kali dalam keadaan sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, membaca lagi 10 kali. Kemudian sujud kembali dan membacanya 10 kali lagi. Kemudian angkat kepalamu dari sujud, lalu membacanya 10 kali. Jadi semuanya jumlahnya kurang lebih 75 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, lalu kanal itu sebanyak 4 rakaat. Jika engkau mampu mengerjakannya sekali setiap hari, maka lakukanlah. Kalau tidak mampu, maka sekali dalam sejumat pekan maksudnya. Jika enggak mampu lagi, maka sekali dalam sebulan. Jika tidak bisa lagi, maka sekali dalam setahun. Dan jika tidak bisa juga, maka sekali dalam seumur hidupmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, At-Tabari, Abu Nuaim, dan yang lain sebagainya dari jalan Ibnu Abbas. Ya. Namun, ya, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang status kehasanannya. Ya, jadi dalam tingkatan hadis itu ada yang disebut sahih, ya, ada yang disebut hasan. Sahih itu ada 2. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi itu hadis ini benar-benar sahih. Ya. Ada sahih li dzatihi, disebut sahih li ghairihi karena apa? Dia disahihkan dengan hadis yang lainnya. Begitu.
Ada yang disebut hasan. Hasan li dzatihi, hadis ini hasan dari sisi periwayat dan juga isinya. Ada yang disebut hasan li ghairihi, ini hadis sebenarnya dhaif, lemah. Kemudian disokong dengan hadis yang lain sehingga dia naik menjadi hadis hasan. Jadi begitu ya. Ini dalam ilmu hadis ya. Pasti ya para asatidzah ustaz tahulah faham terkait dengan masalah hadis ya. Hadis ditinjau dari segi riwayahnya ya. Ada pembagian beberapa penilaian terkait dengan masalah hadis begitu. Tapi yang jelas hadis ini statusnya hasan dan masih diperselisihkan ya. Ada yang mengatakan dhaif dan yang lain sebagainya, wallahu taala alam bisawab. Kemudian ketika hadis ini ya, telah ya, diteliti oleh para ulama muhaddits, maka dari situlah ya, hukum tentang pelaksanaannya pun akan menjadi diperselisihkan. Ya. Di antaranya adalah pertama, ada yang mengatakan bahwa sholat ini dianjurkan. Ya. Ini pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyah. Ya. Sebagian ulama Syafi'iyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab gitu. Kenapa mereka mengatakan bahwa salat ini dianjurkan? Karena mereka mensahihkan hadis ini. Bagi yang mensahihkan hadis ini ya berarti salat ini dianjurkan. Kemudian yang kedua adalah tidak mengapa, artinya boleh. Bukan anjuran, tapi kalau mau melaksanakan ya boleh saja. Nah, pendapat ini merupakan pendapatnya pengikutnya Hanabilah. Hanabilah itu Hambali. Ya. Mereka mengatakan seandainya hadis ini ya, tidak sahih, maka ini termasuk fadhailul a'mal, amalan-amalan yang utama, yang sudah cukup dengan hadis dhaif sebagai sandarannya. Ya. Karena itu Ibnu Qudamah itu salah satu ulamanya dari Hambali berkata, jika hal ini dilakukan oleh seseorang maka tidak mengapa, karena amalan-amalan sunnah dan fadhail tidak disyaratkan hadisnya harus sahih. Jadi begitu ya. Ini kata ulamanya Hambali begitu. Kemudian yang ketiga ya, adalah tidak disyariatkan. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Artinya pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri begitu. Beliau mengatakan bahwa salat tasbih tidak menakjubkanku. Ya. Ditanyakan kepadanya mengapa, beliau menjawab karena tidak ada satu hadis sahih pun mengenai hal ini. Ya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan mengenai hukum mustahabnya perlu diteliti lebih lanjut karena hadisnya lemah. Ya. Jadi Imam Nawawi sendiri mengatakan dari mazhabnya Syafi'i bahwa hadis ini lemah. Ya. Hadis ini lemah sehingga apa? Ya sehingga kalau statusnya mustahabah ya maka perlu diteliti lagi. Ya. Yang jelas intinya begini jamaah sekalian rahimakumullah, andaikan kita ingin melaksanakannya ya silahkan. Ya. Tapi ini bukan suatu keharusan begitu. Ya. Tapi kalau ingin lebih hati-hati, karena memang status hadis ini mayoritas para ulama mendhaifkannya, melemahkannya. Artinya begini, bahasa kasar saya beginilah ya. Sebenarnya ini nggak pantas diucapkan beginilah. Masih banyak amalan-amalan sunnah yang lainnya begitu loh. Tidak perlu ketika kita bicara tentang sholat tasbih orang di sini berbicara, wah itu kenapa nggak mau sholat tasbih dan sebagainya. Monggo silahkan bagi yang mau sholat, kan begitu. Ya. Bagi kita yang memahami bahwa hadis ini lemah, kalau hadis sudah lemah tidak bisa dijadikan sandaran atau dasar kita untuk beribadah, ya sudah kita nggak perlu beribadah dengan amalan tersebut. Dan masih banyak kok amalan-amalan yang lainnya
yang bisa kita kerjakan agar supaya dosa-dosa kita terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu. Ya. Tayyib ya. Itu terkait tentang salat tasbih. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah, yang ketiga, pembahasan ketiga adalah salatut tahiyatul masjid. Nah, ya. Salat tahiyatul masjid. Apa sih salat tahiyatul masjid? Salat tahiyatul masjid itu adalah salat yang dikerjakan ketika kita memasuki masjid. Ya. Ketika kita memasuki masjid, lalu kemudian sebelum kita duduk, maka kita mengerjakan dahulu salat 2 rakaat sebagai bentuk apa? Tahiyah, menyambut, ya. Menyambut. Ya. Jadi ini disebut tahiyatul masjid. Dasarnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian memasuki majelis, memasuki masjid, maka janganlah duduk sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, ya. Sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat, begitu ya. Artinya adalah bahwa dengan dalil ini maka sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Meskipun sebagian ulama ada yang mewajibkan. Karena Nabi melarang fala tajlis hatta tusalli rak'atain. Jangan duduk sampai kamu salat 2 rakaat. Ya. Jadi sebagian ulama ada mengatakan wajib, tapi tidak ada salat yang wajib selain 5 salat yang ditetapkan di dalam syariat. Artinya selain itu maka hukumnya sunnah, begitu ya. Tayyib. Nah, jamaah rahimakumullah, ada beberapa yang dikecualikan terkait dengan tahiyatul masjid. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa tahiyatul masjid ini dikecualikan bagi khatib masjid yang akan masuk ke masjid untuk sholat dan berkhutbah di hari Jumat. Ya. Karena memang ya, yang sunnah itu khatib itu datangnya mepet. Ya. Jadi ketika masuk masjid dia langsung naik mimbar. Cuman masalahnya kalau khatibnya datangnya mepet, maka yang keringetan panas dingin adalah DKM-nya. Khatib nggak datang pengurus, ya ini bagaimana kalau nggak datang, belum persiapan, udah ya. Jadi stres, asam lambung naik pak di situ ya, yang bahaya ya. Gitu ya. Jadi maka seorang khatib itu tidak perlu melakukan tahiyatul masjid, ya begitu. Dikecualikan juga bagi pengurus masjid karena ia diberi amanah untuk senantiasa keluar masuk masjid. Jika setiap keluar masuk diperintahkan untuk tahiyatul masjid, tentu hal itu akan memberatkan baginya. Begitu. Nah, kalau pengurus masjid dulu itu ya sekalian bersih-bersih masjid, Pak. Kalau pengurus masjid sekarang kan duduk manis, dicari marbot kan begitu ya. Berbeda dengan pengurus masjid dulu. Makanya Maryam ibunya Maryam itu selalu memohon kepada Allah agar supaya punya anak laki-laki yang bisa jadi marbot masjid, tukang ngurus masjid, rumah ibadah lah kalau dulu istilahnya. Ya. Cuma Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni wada'tuha untha. Loh, aku ngasih kamu anak perempuan. Ya. Makanya ibunya Maryam sempat protes, walaysa dzakaru kal untha. Beda dong kalau laki-laki. Nah, terus bagaimana anak saya? Jadi dulu ya, jadi marbot tempat ibadah itu kebanggaan orang tua. Kalau sekarang jadi marbot malu ya. Jadi begitu ya. Karena marbot itu dulu sekaligus mengurus tempat ibadah yang dimaksud begitu. Ya. Bukan marbot sekarang, berbeda lah intinya begitu. Makanya keluar masuk masjid itu hal yang biasa untuk mengatur jamaah, membersihkan sesuatu, mengurus yang lainnya. Maka begitu sehingga tidak mengapa bagi para pengurus masjid itu tidak
melakukan salat tahiyatul masjid. Nah, kalau pengurusnya sekarang berbeda, ya harus tahiyatul masjid, Pak. Begitu ya. Baik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tahiyatul masjid ini. Ya. Pertama adalah disyariatkannya untuk salat tahiyatul masjid di setiap waktu. Jadi tidak ada waktu yang terlarang. Meskipun ba'da salatus subuh, ya, kemudian sebelum sebelum zuhur ataupun ba'da salatil asar, kan nggak ada salat sunnah. Cuma tahiyatul masjid diperbolehkan kapanpun. Hatta waktu-waktu terlarang pun diperbolehkan, begitu. Kemudian yang kedua adalah waktu atau pelaksanaan salat tahiyatul masjid adalah ketika masuk ke masjid sebelum duduk. Nah, adapun jika ia sengaja duduk, maka tidak disyariatkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Karena hal itu dikarenakan hal itu telah kehilangan kesempatan, karena orang tahiyatul masjid itu sebelum duduk begitu. Baik. Kemudian ketiga, adapun jikalau ia masuk masjid dan langsung duduk karena tidak tahu atau mungkin lupa dan belum mengerjakan salat tahiyatul masjid, maka ia tetap disyariatkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Ketemu sama, nah ini yang jadi masalah begini. Orang masuk masjid, yang paling utama itu melaksanakan apa, Pak? Salat tahiyatul masjid. Terkadang enggak, kita masuk masjid sibuk salaman dari ujung ke ujung. Padahal yang dianjurkan itu pertama kalinya adalah apa? Mengerjakan salat 2 rakaat. Setelah itu silahkan mau salaman sama yang lainnya, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang paling pertama itu adalah yang kita lakukan, yaitu tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jadi begitu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, apabila ada orang yang masuk masjid sedangkan adzan dikumandangkan. Nah, kan ada kadang ya, kita masuk masjid adzan nih. Maka yang disyariatkan adalah menjawab adzan terlebih dahulu dan menunda sebentar untuk salat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena menjawab adzan itu lebih utama. Gitu. Kecuali kalau ia masuk ke masjid pada hari Jumat, sedangkan adzan untuk khutbah tengah dikumandangkan, maka dalam kondisi seperti ini mendahulukan salat tahiyatul masjid daripada menjawab adzan. Agar apa? Agar bisa mendengarkan khutbah. Karena itu yang justru disyariatkan adalah mendengarkan khutbah. Begitu. Mendengarkan khutbah itu lebih penting. Jadi misal nih, kita karena datangnya telat ke masjid, tiba-tiba adzan, maka tidak perlu kita menunggu adzan selesai, ya. Jadi kita langsung salat tahiyatul masjid. Jadi begitu. Itu tidak mengapa. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah apabila ada orang yang masuk masjid sedangkan imam saat itu sedang khutbah, maka tetap disunahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid, tapi diperingan ataupun agak dipercepat mengerjakannya. Ya, tetap salat tahiyatul masjid. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penghormatan di Masjidil Haram adalah tawaf. Jadi berbeda, ya. Berbeda kalau kita masuk Masjidil Haram. Maka kalau kita punya kesempatan untuk bisa tawaf, maka lebih afdolnya tawaf sebagai pengganti tahiyatul masjid. Cuman sekarang tawaf susah, Pak, mau tawaf, ya, susah sekali. Ya, jadi masuk ke mataf itu, tempat tawaf itu harus ada tasrihnya. Tasrih itu izin. Ya. Jadi terakhir sebelum Ramadan itu saya umroh begitu. Jadi mau masuk itu ke tempat kita tawaf itu nggak bisa. Harus pakai kain ihram baru boleh masuk. Itu pun harus ada tasrihnya. Tasrih itu sudah didaftarkan dari pihak yayasannya. Misalnya kita ada bawa jamaah umroh dari Indonesia. Nah, tentunya kan di sana kan ada penjaminnya. Nah, itu muasasahnya sana yang yang mengizinkannya, yang mendaftarkan tasrihnya. Jadi begitu, jadi agak sulit sekarang. Ya, nggak seperti tahun sebelumnya begitu nikmat ibadah umroh, ya. Begitu. Kemudian berikutnya, salat qabliyah itu dapat menggantikan tahiyatul masjid, Pak.
Karena maksud dari sholat tahiyatul masjid adalah agar orang yang masuk masjid memulai dengan sholat, sedangkan ia telah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Misal, kita masuk masjid dalam keadaan sudah adzan, maka ketika kita melaksanakan sholat qobliyah, itu sekaligus kita ini sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak perlu antum 2 kali tahiyatul masjid, setelah itu qobliyah, tidak perlu. Ya, karena posisi itu waktunya adalah waktu kita mengerjakan qobliyah, dan qobliyahnya kita pun termasuk salat tahiyatul masjid begitu. Kemudian yang ke-8, adapun seorang imam maka cukup baginya untuk mendirikan salat fardu tanpa salat tahiyatul masjid. Ya, jadi nggak usah banyak protes kalau imamnya nggak salat tahiyatul masjid misal. Itu imam kenapa ya masuk masjid nggak sholat tahiyatul masjid? Karena memang kehadiran imam itu menandakan sholat akan dimulai. Kalau kita tidak ada jamnya, ya. Jadi sebenarnya kehadiran imam menandakan sholat itu akan dimulai, sehingga bagi imam tidak perlu tahiyatul masjid. Ya. Jadi cukup ketika masuk ya iqamah, ya langsung sholat begitu. Nah, imam nggak sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatibnya imam di rumah. Ya, karena memang sholat sunnah rawatib itu sunnahnya dikerjakan di rumah. Cuman yang jadi masalah karena patokannya jam, akhirnya sang imam pun datangnya lebih awal, atau telat sedikit 1 detik saja udah dikomati, ya. Sehingga imamnya gedebuk lari. Jadi masalah begitu, apalagi muadzinnya jahil, nggak fahamnya sudah, ya. Ada muadzin yang begitu, kadang 1 menit belum selesai saja udah dikomatin, padahal nggak ada imamnya di situ. Habis dikomatin baru celinguan, mana imamnya? Jadi masalah begitu, ya. Ada ya, sempat diulang-ulang ya, namanya terkadang nggak mau duduk ngaji gitu loh masalahnya, Pak. Ya, padahal tinggalnya di masjid, harusnya kan wah semangat untuk ngaji, majelis ilmu, kajian menambah ilmu agama. Harusnya muadzin atau marbot masjid itu yang dimana masjid itu selalu diadakan kajian ilmu, pulang-pulang itu udah jadi kiai harusnya, ya. Loh, karena ilmunya kan nyerap terus, banyak macamnya, ya. Tapi di situ malah kadang malas untuk ngajinya, masalah. Baik, kemudian ya, yang berikutnya adalah tidak dipungkiri bahwa salat tahiyatul masjid itu berlaku untuk siapa saja, baik laki maupun perempuan yang hendak melakukan salat berjamaah di masjid. Hanya saja para ulama mengecualikan darinya khatib Jumat, di mana tak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi salat tahiyatul masjid sebelum beliau khutbah begitu. Akan tetapi beliau datang dan langsung naik ke mimbar. Nah, ini memang sunnahnya seperti itu. Baik. Itulah terkait dengan masalah salat tahiyatul masjid jamaah, ya. Tapi yang jelas ini salat benar-benar dianjurkan sekali, ya, bagi kita yang masuk ke masjid, ya hendaklah kita salat tahiyatul masjid terlebih dahulu, ya. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian yang berikutnya sudah selesai. Isyaknya berapa, Pak? Kurang berapa menit tadi? Oh, 11 menit, masih lama berarti. Sekarang tentang salat setelah wudu. Nah, ini sudah sering kita ulang ya, salat setelah wudu ini, ya, ini termasuk salat yang dianjurkan, ya. Cuman yang jadi apa? Pertanyaan itu adalah apakah kita merutinkan wudu ketika kita dalam keadaan batal wudu itu saja. Karena sholat ini dikerjakan ya sebagaimana yang menjadi kebiasaannya Bilal, ya. Jadi ketika
ketika dia batal berhadas, langsung beliau berwudu lalu kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, kemudian Ustaz, kalau seandainya ini saya mau sholat nih di masjid, kan wudu dulu nih. Setelah wudu kemudian sholat apa dulu yang harus saya kerjakan nih? Tahiyatul masjid, apa sholat wudu, atau sholat qobliyah? Nah, tiga-tiganya ya. Atau dirangkap saja jadi satu. Nah, ketika kita berada di waktu qobliyah, ya kita sholat qobliyah, disitulah kita pun mendapatkan tahiyatul masjid sekaligus sholat setelah wudu secara otomatis ya. Secara otomatis seperti itu, karena sifat amaliyah ya, yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu adalah karena Bilal ini ketika dia berhadas berwudu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, keadaan kita kan keadaan ketika wudu cuman pengen sholat doang, ya kan, sholat yang wajib misalnya atau sholat sunnah doang ya, sehingga ketika kita sholat saat itu ya merangkap kita juga mendapatkan nilai pahala sholat setelah wudu, sekaligus kalau kita sholatnya di masjid yaitu pun sholat tahiyatul masjid begitu ya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sholat taubah ya. Sholat taubah tadi sudah kita singgung ya. Baik, kapan sholat taubah ini dilakukan? Maka yang menjadi mukaddimahnya adalah siapa saja yang tergelincir melakukan perbuatan dosa ya tentunya yang dilakukan adalah dosa-dosa besar, termasuk diantaranya mungkin pernah melakukan kesyirikan ya. Maka disitulah disyariatkan bagi kita untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu ya. Nah, sholat ini adalah sebagai bentuk mengiringi taubat kita kepada Allah. Jadi begitu ya. Makanya para ulama 4 mazhab ya, baik itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, kemudian Abu Hanifah sepakat menganjurkan ya untuk melakukan sholat ketika kita bertaubat kepada Allah. Ya, ini taubat yang besar ya, bukan taubat istilahnya dosa yang mungkin kita langgar tanpa disengaja kan, bukan dosa-dosa kecil, tapi memang dosa besar, mungkin pernah zina, mungkin pernah menjadi pecandu khamr, pecandu narkoba atau lain sebagainya. Maka bentuk penyesalan kita adalah dengan melaksanakan sholat. Setelah itu kemudian kita memohon kepada Allah ampunan atas dosa yang telah kita lakukan begitu ya. Nah, ini dalilnya adalah ya diantaranya surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Begitu. Nah, dalam salat taubah itu jamaah tidak dirincikan, artinya tidak dirincikan tentang apakah baca surat ini, tidak ada. Ya. Karena seperti salat-salat sunnah yang lainnya, mengerjakan salat 2 rakaat, membaca surat Al-Fatihah, kemudian salat yang lain. Setelah itu lalu kemudian apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kita begitu ya. Dan yang terakhir adalah tentang salat 2 rakaat setelah tawaf di Ka'bah ya. Ini dianjurkan ya. Dianjurkan mengerjakan salat 2 rakaat setelah kita tawaf di Ka'bah gitu. Kapan saja ya, kapan saja. Tuhan, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat ini dikerjakan kalau kita sedang melaksanakan ibadah umrah. Kalau tidak ya sudah cukup, tawaf itu kan pengganti sholat. Kenapa kita harus sholat lagi yang lainnya begitu? Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa ya dianjurkan sholat ya di belakang makam Ibrahim dengan membaca yang pertama ini dianjurkan ya
Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, lalu kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Ya, jadi begitu. Ini bagi orang-orang yang ketika dia telah mengerjakan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Jadi begitu. Ya. Jangan sampai salah. Ya. Ngitungnya salah nanti kok lama banget jadi 9 putaran. Ya. Jadi begitu. Hati-hati ya. Ya tidak mengapa kalau memang tidak tahu ya. Yang penting jangan sampai kurang. Ya. Baru 5, ngitungnya sudah 7 lah itu. Cepat banget jangan. Nah jadi itulah ya beberapa sholat-sholat sunnah ghairu ratibah yang tidak mengiringi sholat wajib ya. Insyaallah masih ada 2 sholat lagi yang kita akan bahas, yaitu sholat gerhana dan yang kedua adalah sholat istisqa ya. Setelah itu baru kita nanti akan masuk ke pembahasan terkait dengan masalah sujud. Ada sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Jadi ini yang mungkin sujud tilawah ini yang asing bagi kita semuanya, dan nanti sikap sebagai imam kalau ketika sujud di saat kita sholat nanti bagaimana, nah, ini nanti akan kita bahas. Nah setelah itu sebelum memasuki nanti bulan Dzulhijjah, kita akan bahas tentang ahkamul udhiyah, fikih tentang hewan kurban ya. Nah, jadi kalau ada momen-momen yang mungkin dibutuhkan ya maka kita akan bahas itu. Tapi tetap kajian fikih kita tetap menggunakan satu kitab ini, bukan kitab yang lainnya, Pak. Hatta terkait dengan ahkamul udhiyah kayak kemarin tentang puasa kan, tetap menggunakan kitab Sahih Fiqh Sunnah, bukan kitab yang lainnya. Nah begitu juga nanti tentang udhiyah, sembelihan, maka kita pun akan menggunakan kitab Sahih Fiqh Sunnah, akan kita bahas itu. Ya paling tidak meskipun kita sudah tahu hukum-hukumnya, tapi untuk mereview kembalilah, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan, yang sunnah-sunnah belum kita ketahui, mungkin bisa jadi ada, bisa kita kerjakan sehingga ibadah kita di bulan Dzulhijjah itu menjadi sempurna. Wallahu taala alam bishawab. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya Pak Haji, silakan. Saya mau tanya, sebenarnya orang punya istri terus dan mau menikah lagi harus izin sama istri yang pertama atau enggak? Oh gitu. Nanti saya berubah. Kan memang kalau kita mau sholat istikharah, kan kalau istri kita dulu saya minta izin, kan enak. Iya. Baik. Gak apa-apa sedikit melenceng ya. Karena tadi kita menyinggung menikah soalnya, ada sedikit nyangkut lah. Terkait dengan kalau dalam istilah kita poligami, tidak ada syariat yang mengharuskan untuk izin kepada istri pertama untuk menikah lagi, itu tidak ada. Ya. Jadi nggak perlu izin. Cuma ya, akan lebih baiknya memberitahu. Kenapa? Agar supaya kita tidak berdosa ketika kita ingin membagi beberapa hal yang harus dibagi. Di antaranya membagi waktu. Ya, kalau kita tidak memberitahu ke istri kita yang pertama, ya maka yang terjadi adalah kita akan selalu berdusta. Kemudian akhirnya hak-hak yang seharusnya dibagi secara adil akhirnya tidak bisa. Begitu. Berat Pak. Ya. Gendong satu istri aja berat Pak Haji. Apalagi 2 istri ya kan gitu. Bukan kalau sini kan ayo kita mau cari lagi satu lagi nih. Tolong dong bantu istikharah. Lalu. Oh gitu. Iya. Termasuk tidak mengapa misal saya mau poligami. Saya mau istikharah kepada Allah. Bisa jadi begini, poligami itu syariat ya Pak? Syariat ya. Tapi belum tentu itu baik buat kita, ya kan? Bisa jadi ketika kita menikah lagi justru kita jauh dari agama. Iya, yang biasanya ngaji, akhirnya karena istrinya 2 ngojek terus nggak pulang-pulang.
sehingga nggak ngaji-ngaji kan, jauh itu dari agama, jauh dari Allah. Jadi begitu ya, meskipun syariat andaikan memang ingin kita lakukan, maka mohon kepada Allah, baik nggak kira-kira untuk kita ya, melaksanakannya. Bisa jadi itu justru malah menghambat kita dalam ibadah kita kepada Allah dan yang lain sebagainya. Begitu. Orang yang poligami itu banyak, tapi yang berhasil itu jarang. Itu pun berhasil menurut pandangan dunia kita. Belum tentu nanti di hadapan Allah itu berhasil, kan nggak tahu. Jadi begitu. Ya, ngikut saya aja Pak Haji. Ahli tauhid satu. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, kita cukupkan saja. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.